Di sini saya Nabila Nur Fadila dengan NPM 073. Di sini saya Habibullah dengan NPM 077. Baik, di sini saya Anissa Iqralia Fatila dengan NPM 083. Saya Reverta Kisterison dengan NPM 101. Saya Adisana Feria dengan NPM 075. Saya Malburi Anggraini dengan NPM 071. Saya Delvia Kurnia Effendi dengan NPM 019. IKN. Hal ini menyusul rencana Presiden Joko Widodo yang akan mulai berkantor di IKN pada Juli tahun 2024. Oleh karena itu, menurut Deputi Hubungan kedua negara. Kemudian beberapa poin kesepakatan dan pembahasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam keterangannya meliputi pertahanan dan keamanan, ekonomi dan investasi, ketahanan pangan dan energi. Indo Defense, pameran pertahanan terbesar di Asia Tenggara, kembali hadir mempertemukan kekuatan, inovasi, dan kemitraan global di jantung Nusantara. Diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Indo Defense menjadi wadah strategis bagi negara-negara sahabat produsen alat pertahanan dan industri pertahanan dalam negeri untuk saling berkolaborasi. Lebih dari sekedar pamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan di bidang pertahanan dan bidang keamanan. Pembangunan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup di negara, baik dalam mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan atau dari dalam negeri, sebagai upaya bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Pertahanan juga usaha negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Tanpa adanya stabilitas keamanan, pembangunan di bidang ekonomi, politik maupun sosial akan sulit terlaksanakan secara optimal. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional memiliki berbagai potensi sekaligus kerentanan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Iqralia Fatila dengan NPM D1D024083. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan dalam pertahanan dan keamanan, yaitu selain itu tantangan pertahanan semakin kompleks dengan berkembang teknologi, geopolitik global serta ancaman asimetris yang tidak lagi berbentuk perang konvensional, tetapi juga diancam non-tradisional yang semakin kompleks di era globalisasi. Ancaman non-tradisional seperti terorisme, radikalisme, peredaran narkotika, serta kejahatan siber telah menjadi masalah serius yang dapat melemahkan pertahanan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya berkaitan dengan modernisasi alutsista dan kekuatan militer, tetapi juga menuntut strategi yang adaptif terhadap dinamika ancaman baru. Oleh karena itu, pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan aspek teknologi, diplomasi, penegakan hukum, dan serta partisipasi masyarakat. 2. Analisis masalah. Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang bersifat kompleks dan dinamis. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain konflik perbatasan. Salah satu konflik sengketa antara negara yang berskala internasional adalah sengketa perbatasan wilayah antar Indonesia dengan Timor Leste. Sengketa internasional yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste disebabkan oleh adanya klaim sepihak oleh sebagian warga Timor Leste atas wilayah Indonesia yang tepatnya berada di perbatasan wilayah antara Indonesia dan Timor Leste. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Reverta Kisterison dengan NPM 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan siber.
Dalam era digital, kejahatan siber tidak hanya berpotensi merusak data dan informasi pribadi, tetapi juga dapat menghancurkan aktivitas ekonomi dan bisnis. Siber merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK. Sedangkan cyber security ditujukan sebagai upaya untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses digital. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. See you, bye. Cyber attack atau serangan cyber adalah serangan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan siber dengan menggunakan satu atau lebih komputer terhadap satu atau beberapa komputer atau jaringan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi individu, perusahaan, dan pemerintah. Indonesia tidak terlepas dari berbagai serangan cyber. Data statistik dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat bahwa telah terjadi 370,2 juta serangan cyber terhadap Indonesia pada tahun 2022. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, telah terjadi 266,74 juta serangan cyber. Jumlah ini meningkat sebesar 38,72%. Sektor administrasi pemerintahan menjadi target utama serangan cyber di Indonesia dengan serangan berjumlah 284,9 juta. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan untuk melindungi sistem komputer dari serangan digital atau akses ilegal, seperti Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE tak hanya menjadi pelindung masyarakat di dunia digital, namun menjadi aturan bersama bagi masyarakat yang beraktivitas di dunia digital. Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah gerakan separatisme yang bertujuan memisahkan Papua dari Indonesia. Gerakan ini lahir akibat ketidakpuasan terhadap pembangunan, distribusi kesejahteraan, serta isu sosial, ekonomi, dan pelanggaran HAM. Meski pemerintah telah melakukan pembangunan infrastruktur, konflik ini tetap berlangsung melalui jalur diplomasi, pengibaran bendera bintang kejora, dan hingga aksi kekerasan. Keberadaan OPM ini menimbulkan tantangan serius bagi pertahanan dan keamanan nasional. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pendekatan militer, tetapi juga membangun strategi keamanan yang terintegrasi dengan pembangunan sosial ekonomi di Papua. Upaya ini menunjukkan bahwa pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia tidak hanya mencakup kesiapan militer, tetapi juga stabilitas sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari ketahanan nasional. Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional secara menyeluruh. Tanpa stabilitas keamanan, pembangunan di sektor ekonomi, politik, maupun sosial budaya akan sulit berjalan optimal. Tantangan nyata yang dihadapi Indonesia seperti modernisasi alutsista, ancaman siber, hingga kerawanan konflik pembatasan menjadi pengingat bahwa negara harus terus beradaptasi dengan dinamika global dan perkembangan teknologi. Sebagai mahasiswa, kami meyakini bahwa masa depan pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia harus diarahkan pada penguatan kemandirian, profesionalisme, dan pemanfaatan teknologi. Harapannya, Indonesia mampu membangun industri pertahanan dalam negeri yang kuat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor keamanan, serta memperluas kerjasama internasional yang strategis. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi instrumen proteksi, tetapi juga penggerak pembangunan nasional.